Oke guys, jadi kali ini kita mau jalan-jalan santai ya, JJS sambil celotehan bahas tentang wuling REV. Sekarang lagi marak-maraknya banyak banget ya guys ya, keluarin mobil-mobil listrik. Ada lagi mobil listrik yang baru yang nggak salah mereknya Neo ya atau apa gitu. Dia kecil juga kayak REV. Dan Cloud EV pun juga udah keluar juga, tapi gue masih belum tanya salesnya si OTR berapa. Jadi gue belum tahu guys, gitu. Oke, jadi gini guys, kayaknya semakin banyaknya orang di pabrik-pabrik keluarin mobil ini ya, mobil listrik ya guys ya, dari pabrik China juga. Nah, jadi gini guys, gue mau bahas tentang perlu nggak sih kita punya mobil listrik gitu loh di Jakarta inilah, karena kan di Jakarta lebih banyak kendaraan mobil-mobil ya. Nah, kalau menurut gue pribadi guys, kalau untuk kalian cuman hanya pengen buat kerja ke mall, terus nggak mau mentingin maintenance-nya yang terlalu ribet gitu ya. Dan apalagi ya, kalau menurut gue kayak pajaknya segala macem ya, itu bener-bener kalian emang wajib punya mobil listrik menurut gue pribadi. Kenapa gue bilang seperti itu guys? Ya karena mobil listrik ini emang bener-bener maintenance-nya low banget gitu loh, dibanding mobil bensin nih kayak si Agya ini misalnya, Ayla ya itu ya. Nah ini bisa dibilang tuh mobil listrik yang sangat low maintenance kalau menurut gue pribadi gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya karena kan si mobil listrik ini nggak ada oli ya. Meskipun dia ada minyak rem, tapi ya minyak rem juga kan ngurasnya juga bisa 2 tahun sekali. Lama guys, gitu loh. Nah, udah gitu mobil listrik ini ya dipakainya juga enak lah sehari-harinya gitu kan. Listriknya pun kita juga masih oke kok tuh. Ada lagi mobil listrik tuh ya, Chery. Nah, banyak banget kan mobil listrik sekarang ini, banyak banget, parah sih menurut gue emang. Jadi kalau menurut gua, kalau misalnya emang kalian gak mentingin kayak keluar kota gitu kan, nah mentinginnya ya bener-bener dalam kota doang, ke mall doang ya, gak mau ribet, pajak murah ya, ini solusinya guys, mobil listrik. Tapi kalau misalnya masih mentingin kayak mendang-mending gitu loh, mendang-mending mana nih sama keluar kota lah, nanti gak bisa keluar kota lah gitu kan, ya lu jangan ngambil mobil listrik. Nah, kalau dengan budget lu yang 200 juta, lu mendingan ngambil Avanza aja guys. Karena ya 200 juta dapatnya ginian. Kalau di atas 200 juta, lu pasti pilihnya diesel gitu kan, kayak Pajero udah tuh. Kan mobil listrik karena mahal. Lu beli awalnya mahal, tapi maintenance-nya murah di ujungnya gitu loh guys. Nah, misalnya baterai nanti rusak lu, wah mahal segala macem. Nih ya, gua kasih tahu nih guys ya. Kalau baterai ya, itu nggak mungkin lu pakai 2-3 tahun bakal jebol baterainya. Nggak, gue nggak mungkin, gue nggak percaya kalau pakai 2-3 tahun bakal jebol nih baterai. Kenapa? Karena ya lu contoh aja lah, HP aja deh, nggak usah jauh-jauh. Kita pakai HP tua aja tuh sampai sekarang baterai juga masih kuat-kuat aja. Kayak gue, contohnya gue masih punya Note 9 ya. Itu gue pakai udah berapa tahun ya? Udah ada sekitar 8-7 tahun ada kali ya. Nah ini sekarang baterai masih awet-awet aja, nggak ada kata jebol, gimana mobil gitu loh. HP aja tuh tiap hari beraktivitas loh, nyala terus 24 jam bisa dibilang kan. Kita nonton YouTube lah, apalah, geber terus. Ya nggak 24 jam sih, sorry ya, sekitar 10-12 jam lah pasti lu pakai terus tuh HP. Kayak gua dagang online lagi kan, sambil cas, kadang sambil dipakai. Itu aja awet-awet aja sampai sekarang. Nggak yang cepat habis banget, masih normal aja. Nah ini mobil bisa dibilang cuma dipakai perjalanan doang malah lagi kan. Terus perjalanan juga lu nggak nyampe 12 jam. Ya paling banter berapa sih, 2 jam, 3 jam, paling lama 4 jam ya kan, masih oke ya nggak? Menurut gue sih gitu ya. Jadi menurut gue kayaknya 3-4 tahun nggak mungkin jebol, dan baksi bakalan awet sih. Sampai 8 tahun pun gue bilang kayaknya masih oke-oke aja kalau pemakaian normal ya. Asalkan chargingnya bener gitu loh. Dia pas sebelum charging ada warna hijaunya di chargernya. Gue udah sempet bahas lah pokoknya di video gue inilah. Nah jadi menurut gue pribadi, kalau kalian masih
mikir mau keluar kota, jalan-jalan keluar kota, lu jangan beli mobil listrik guys. Tapi kalau lu cuma hanya mentingin kayak ke kantor, kerja, Jakarta ya, pokoknya bolak-balik Jakarta aja, Bekasi, pokoknya yang masih wajar-wajar lah, kilometernya dalam satu hari jarak tempuhnya masih sehari anggap 100 kilo lah, ya itu masih oke lah guys. Masih boleh banget lu ngambil Wuling REV ini dengan budget 200 juta loh. Nah gitu, padahal nih mobil nggak sampai 200 juta sebenarnya. Tapi kan kita ngomongin bensin sama listrik ya, karena kan ini saingannya misalnya sama Avanza gitu kan. Nah, Avanza emang lebih mahal sedikit, tapi kan ya beti-beti lah gitu lah guys, maksudnya gitu. Atau nggak sama Brio deh ya kan. Nah, tapi kan kalau Brio kan buat keluar kota terlalu kecil ya. Ya tapi kan ini sama ya, sama-sama city car sih. Ya masih oke ya, kita rendingin sama Brio lah ya guys ya. Sama Agia gitu kan. Sama-sama city car, sama-sama kecil ya. Ya seperti itu menurut gua. Kami kalau misalnya mau mentingin keluar kota, jalan-jalan jauh ya lu mendingan ngambilnya yang bensin aja gitu, jangan ngambil listrik. Tapi gua pribadi sendiri guys, kalau yang mau ke dalam kota doang, jujur gua mendingan ngambil listrik. Kenapa? Karena bahan konsumsi listriknya sangat ramah di kantong, pajaknya juga ramah di kantong, enak lah dipakai jalan-jalan juga enak. Gue pribadi punya ras aja tuh sama sekali kalau cuman hanya bolak-balik Jakarta ya, Sentul, Bogor, terus mana lagi ya? Ya Kepik, Tangerang sana, Jakarta Barat ya, gue selalu pakainya ini. Ini nih yang gue andelin di mobil guys. Tuh lihat aja kilometernya udah berapa? Udah nyentuh 5.530. Belum ada problem apapun lagi, bener-bener nih mobil nggak ada pernah masalah lagi sih guys. Pokoknya kalau ada masalah sedikit pasti gue bakal video nih mobil, tapi gak ada sama sekali, bener-bener gak ada guys. Nyaman banget gitu dipakai. Apa ya, makanya sekarang banyak banget kan namanya mobil listrik tuh di mana-mana guys, banyak banget parah. Gitu guys. Oke. Jadi cukup sekian juga ya tentang pembahasan gue yang mendingan mobil listrik atau bensin. Ya sebenarnya kedua-duanya sih perlu gitu loh, tapi ya balik lagi ke pribadi masing-masing. Ya kalau gue pribadi ya gue butuh dua-duanya gitu loh guys, karena emang gue juga keluar kota. Kayak kemarinnya gue road trip ke Bali gitu ya, gue pakainya ras. Tapi kalau misalnya buat kalian yang mau pakainya listrik juga, mau buat keluar kota juga, ya lu udah otomatis nyiapin budget ya pasti mahal banget. Itu mobil udah harus di atas kayak 450 juta ke atas, kayak Omoda gitu kan, listriknya butuh yang gede ya. Jadi range-nya butuh yang kilometernya panjang, kayak 500 range lah, 600 range. Cuman kan lu sayang gak gitu lu ngeluarin duit segitu gitu kan, buat keluar kota gitu, buat beli tuh mobil gitu ya. Terus balik lagi ke selera orang masing-masing lah gitu. Tapi kalau gue pribadi sendiri ya gue butuh dua-duanya gitu guys. Tapi kalau disuruh pilih salah satu nih, mana? Ya mungkin gue pilihnya ini, REV guys, dibanding ras dulu gitu. Kenapa? Ya karena mobil listrik ini ya menurut gue udah cukup nyaman banget buat gua keluarga, 2 anak sama 1 istri gitu loh guys. Ya kalau keluar kota pun ya kalau emang mau jalan-jalan ya mau ya pakai pesawat kan juga masih bisa gitu kan, kayak ke Bali kemarin. Cuma kan ya kalau punya dana lebih ya gue tetap pilihnya ya tambah satu lagi ya bensin gitu loh guys. Oke, jadi sekian dulu pembahasan gue tentang mobil listrik dan bensin mendingan mana. Ya menurut gue dua-duanya juga perlu, penting juga. Tapi kebalik lagi ke orang masing-masing seleranya yang mana ya. Tapi kalau misalnya buat orang kalian yang masih rumahnya ngontrak ya jangan beli REV listrik. Karena kenapa? Listriknya ribet guys. Kalau misalnya buat yang ngontrak kan itu harus dibikinin portable chargingnya gitu loh. Kalau lu ngecas di luar itu jauh lebih mahal guys daripada lu ngecas di rumah sendiri gitu. Karena per KWH-nya beda ya. Di luar sama di rumah sendiri itu beda per KWH-nya guys. Oke, jadi sampai sini dulu. Kalau misalnya kalian suka dengan video gue, jangan lupa klik tombol like pada video ini. Sampai jumpa. Bye bye.